Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk, moderator untuk narasumber karena telah, berkenan meluangkan waktunya sebentar, untuk menjadi narasumber dari kelompok kami. Sebelum mulai perkenalkan kami dari kelompok 1 Hukum Pajak dari Fakultas Hukum Universitas Bina Tarakan. Mungkin sebelum mulai, tanya jawab, saya perkenankan untuk narasumber memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada narasumber dipersilahkan. Ya, halo, selamat malam semuanya. Malam. Iya, perkenalkan nama saya Elvera Helde, teman-teman bisa panggil saya Vera. Saat ini saya bekerja di salah satu kantor pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara, itu aja. Terima kasih, Kak. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman yang ingin, memulai sesi wawancaranya. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya kepada Kak Vera, bagaimana pendapat Kakak tentang hukum pajak yang ada di Indonesia? Terima kasih. Ya, kalau untuk menurut saya, hukum pajak di Indonesia itu sudah baik, secara mekanismenya udah baik, cuman bagaimana itu diterjemahkan ke masyarakat lagi. Karena tentang pajak sendiri itu kan banyak ya, kalau untuk setahu Kakak itu pajak sendiri banyak dan mungkin sosialisasinya agaknya seperti kurang kepada masyarakat. Jadi kalau untuk perpajakannya sendiri itu udah cukup baik, cuman kalau untuk disalurkan ke masyarakat mungkin butuh sosialisasi lagi, itu aja. Terima kasih, Kak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Pertanyaan yang kedua dari saya, Kak Verda. Saya ingin bertanya, Kak, terkadang dari segi pajak, ada masyarakat yang enggan mau membayar pajak. Nah, kira-kira tuh alasannya apa ya, Kak? Sehingga masyarakat tuh ada yang enggan, ada yang tidak peduli untuk pajak gitu. Iya, mungkin kalau menurut saya, kalau masyarakat yang enggan untuk membayar pajak itu, mungkin mereka tidak memprioritaskan pembayaran pajak. Sementara kan, kalau misalnya kita ketahui bahwa pajak itu kan penting sebenarnya untuk distribusi pemasukan daerah gitu. Mungkin menurut saya sih kayaknya kesadarannya kurang, terus itu kayak mungkin itu juga pajak itu seperti tidak terlalu penting gitu bagi beberapa masyarakat, karena bagi beberapa masyarakat bahwa ada hal-hal yang lebih penting lagi selain bayar pajak. Dan itu yang pertama. Mungkin kalau untuk yang kedua, mungkin kalau sudah telat ya, kadang masyarakat itu malas ribet gitu. Malas ribet nanti kalau telat entahkah denda atau mungkin ada biaya tambahan yang harus mereka bayar kan, nah itu kan akan menjadi beban. Jadi sebenarnya juga mau bayar, tapi karena ada beban tanggungan, jadi mengurungkan niat untuk membayar pajak gitu. Selanjutnya dari saya, Maria Sergia Ramuda, saya mau bertanya, ini mungkin tertuju langsung ke narasumbernya, Kakak sendiri. Nah, untuk Kakak pribadi, alasan kenapa Kakak itu sadar gitu dan patuh dalam membayar pajak. Menurut Kakak tuh alasan Kakak seperti apa? Terima kasih. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk saya, menurut saya gini, di balik hak kita itu kan ada hak orang lain ya. Nah, jadi kalau misalnya kita itu hanya memikirkan tentang hak kita, nah terus bagaimana dengan hak orang lain? Nah, sementara di pajak itu kan banyak hal-hal yang sudah pemerintah berikan untuk kita. Sebenarnya pajak itu dari kita dan untuk kita. Dan seperti gimana ya, kita sudah menikmati fasilitasnya. Misalnya kayak jalanan, sepeda motor, kendaraan yang kita gunakan, itu kan kita sudah nikmati ya.
Meskipun kadang masyarakat berpikir bahwa, kita kan, kenapa sih jalannya kayak gini, kenapa sih begini. Kalau menurut saya pribadi sih, saya nggak mau jadi bagian masyarakat yang cuman mengeluh gitu. Tetapi bagaimana, saya sebagai masyarakat Indonesia yang mau mendukung pemerintah, ya harus tetap, apa namanya, melaksanakan tanggung jawab saya sebagai, masyarakat Indonesia. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima Baik. kasih juga. Semoga suka. Terima kasih ya Kak atas waktu yang Kakak luangkan untuk kita. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Kakak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari kami. Mungkin dapat saya simpulkan dari jawaban Kakak, mungkin pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat-masyarakat pada zaman sekarang yang dilakukan oleh pemerintah, mungkin melalui seruan-seruan lewat media sosial betapa pentingnya pajak. Makasih ya Kak. Selamat malam. Terima kasih Kak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada narasumber telah meluangkan waktunya sebentar untuk dapat membantu kami dalam mengerjakan tugas. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Pajak dari Fakultas Hukum Universitas Murni Tarakan. Kali ini wawancaranya temanya tentang pajak. Saya kembalikan kepada teman-teman yang ingin memulai proses wawancaranya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Anissa. Saya akan menjadi mengajukan pertanyaan kepada kakak. Menurut kakak, apa sih pandangan kakak tentang pajak itu sendiri? Oke, terima kasih karena kalian sudah memilih saya sebagai narasumber. Sebelum perkenalkan dulu, nama saya Suci Indasari, alumni dari Universitas Murni Tarakan di tahun 2020. Terima kasih. Tadi pertanyaannya mengenai apa itu pajak. Menurut saya secara pribadi, pajak itu merupakan kontribusi atau fee kita kepada negara memakmurkan rakyat. Atau dalam kata lebih simpelnya lagi, pajak itu sedekah kita kepada negara, di mana sedekahnya itu berwajib. Nah, wajib untuk dibayarkan setiap tahunnya. Nah, itu menurut pendapat saya secara masyarakat. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin teman yang lain ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Nur Asmi. Saya ingin bertanya, terkadang dalam masyarakat ada beberapa orang yang enggan untuk membayar pajak. Nah, menurut Kakak, apa yang membuat masyarakat itu malas untuk membayar pajak? Begitu Kak. Oke, kalau menurut kakak, karena kakak juga merasakannya sendiri, faktor yang paling besar itu kalau menurut kakak karena ketidaktahuan masyarakat atau bahwa pajak itu bersifat kontrasepsi tidak langsung. Artinya ketika kita membayar pajak, maka kita tidak akan mendapatkan timbal balik atau feedback secara langsung. Sementara masyarakat kita menginginkan bahwa ketika mereka membayar pajak, mereka harus mendapatkan timbal balik yang secara langsung. Nah, mungkin karena ketidaktahuan masyarakat itu, jadi mereka beranggapan bahwa untuk apa mereka membayar pajak, toh mereka tidak dapat secara pada pajak itu sangat berat. Pajak itu larinya di fasilitas seperti fasilitas kesehatan, biaya. Jadi itu mungkin faktor yang membuat banyak masyarakat kita yang tidak membayar pajak. Faktor mungkin dari masyarakat kita. Kan orang memiliki sepeda motor, kan mereka kontan, jadi
mereka hanya berpikir untuk membayar kredit mereka saja, sementara mereka mengabaikan bahwa sebenarnya mereka itu wajib untuk membayar pajak. Nah itu, jadi mungkin menurut kakak sendiri itu faktor mengapa banyak masyarakat yang malas atau enggan untuk membayar pajak. Gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada teman lain yang ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Florencia Yanti. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan untuk Kakak. Kira-kira apa yang menjadi alasan Kakak untuk tetap sadar dan patuh dalam membayar pajak? Terima kasih. Ya, alasan kakak sama berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, bahwa kakak itu sadar dan paham bahwa pajak itu sangat bermanfaat untuk kita. Karena pajak itu tujuan utamanya adalah untuk memakmurkan rakyat. Kalau diibaratkan dari banyak orang berkata itu dari kita dan untuk kita kembali. Maka dari itu kakak sadar untuk membayar pajak karena kakak tahu bahwa pajak itu penting karena toh akan kembali ke kita walaupun feedback-nya tidak secara langsung, tapi bisa kita rasakan. Seperti itu.